Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggil, Allah geyuheuy, panggil, seru kepada manusia, ya, supaya ada yang datang kemari melakukan ibadah di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi amarana bil ittihadi wal ihtisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma fa ya al-hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari selalu kita awali dengan memanjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kehidupan, baik kesehatan, waktu, dan umur kepada kita sekalian. Mudah-mudahan semakin kita tingkatkan semangat motivasi kita di dalam beribadah, menyuruh yang baik dan melarang pada hal-hal yang tidak baik, baik diri kita sendiri, keluarga kita, dan masyarakat, di mana menjadi tanggung jawab kita. Kemudian selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita niat iktikaf di rumah Allah yang suci dan mulia ini, mari kita fokuskan baik pendengaran, ya, hati kita selalu di dalam berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah, malam ini kita lanjutkan bahasan kajian kita, masih berkaitan dengan manasik. Yang lalu kita jelaskan ada tiga hal, ya, tiga hal untuk kita tingkatkan semangat kita di dalam beribadah, menyahuti panggilan Allah. Di malam ini kita lihat tiga hal juga, ya, di dalam kita menjaga diri di dalam ibadah. Saya kira bukan hanya bagi orang yang akan berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, tapi juga semua kita harus menjaga sebaik mungkin agar kita selalu ibadah, amal yang sudah kita lakukan itu bisa tetap eksis pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-hajju ashhurum ma'lumat
faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu beberapa bulan. Haji itu mulai Syawal. Syawal ini sudah lewat, ya, masuk Zulkaidah, masih bulan haji, sampai nanti dia 10 Zulhijjah, setelah melempar jamrah Aqabah di Mina. Ya, 2 bulan 10 hari itu waktu haji. Jadi haji itu beberapa bulan saja kata Allah. Tidak banyak, tidak lama terus menerus. Habis haji bisa orang umrah, melakukan umrah. Jadi di luar haji, umrah juga tidak kurang jamaahnya, tidak kurang jamaahnya. Makanya kalau seseorang sudah dipanggil oleh Allah, ada panggilan Nabi Allah Ibrahim, karena setelah Baitullah ditinggikan, diperbaiki, dibuat kembali oleh Nabiullah Ibrahim Khalilullah bersama anaknya Ismail alaihissalam, itu Allah suruh panggil, geyuhei, panggil, seru kepada manusia, ya, supaya ada yang datang kemari melakukan ibadah di Baitullah. Karena Baitullah itu rumah Allah. Kita jelaskan yang lalu, juga ada yang bertanya kapan sebenarnya Baitullah itu didirikan, dibuat. Banyak riwayat, ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan Baitullah itu sudah dibangun 2000 tahun sebelum diutusnya Nabi Adam ke bumi ini. Ada yang mengatakan Baitullah itu dibangun pada saat Nabi Adam diturunkan ke bumi ini. Yang bangun malaikat. Malaikat langsung yang bangun. Subhanallah, ya. Karena rumahnya rumah Allah. Makanya rumah yang pertama dibangun di bumi ini, di dunia ini adalah Bi Bakkah. Jadi rumah Allah yang pertama itu dibangun Bi Bakkah. Bakkah itu ayat 96 Ali Imran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Di rumah yang pertama dibangun untuk manusia ini adalah yang di Bakkah. Bakkah. Jadi ada Makkah, ada Bakkah. Maka para mufassir mengatakan Bakkah itu ada 2 arti. Yang pertama, tempat tawaf. Bakkah itu tempat orang melakukan tawaf. Karena sejak sudah didirikan Baitullah itu, walaupun belum ada yang tawaf manusia ini, tapi malaikat tawaf. Tidak hanya di arah sana malaikat terus tawaf. Yang tugasnya tawaf saja. Maka ketika ini dibangun di bumi, dulu awalnya malaikat yang tawaf. Kemudian baru diserukan manusia lewat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu datang ke sana. Sampai hari ini ya. Memang rumah Allah tidak pernah sunyi dari kehadiran hamba Allah. Subhanallah. Ini yang pertama, karena di situ ada Baitullah. Kemudian asal artinya ramai, mendesak.
himpit banyak orang, apalagi musim haji. Sekarang bukan hanya musim haji, di luar haji, umrah pun tidak kurang. Dalam Ramadan penuh sesak seperti haji, nggak ada tempat. Yang pulang baru Ramadan yang lalu diceritakan, memang nikmat, cuma ramai, padat. Nah, seperti haji, begitulah mencari fadilah, keutamaan beribadah di sekeliling rumah Allah, Baitullah. Nama lain itulah kota Makkah yang sekarang ini, awalnya Bakkah. Dalam bahasa yang digunakan Nabiullah Ibrahim, itu dipakai Ibrahim bermakna kota, Bakkah itu kota. Bahasa Suryani, bahasa Ibrani, ada yang bilang bahasa Kaldani, itu kota, Bakkah itu kota. Memang dulu nggak ada orang. Ketika Nabi Ibrahim menempatkan istri dan anaknya biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, menempatkan anaknya dan istrinya Siti Hajar di sebuah lembah. Lembah itu nggak ada pohon, rumput pun nggak ada gersang, karena nggak ada orang tinggal. Jadi begitulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabiullah Ibrahim dari Palestina ketika itu, dari Palestina ke Mekah, ke tempat, ke lembah itu. Berapa jauh kan? Jauh ya, 1500 km lebih Mekah dengan Palestina. Maka dulu Nabi Muhammad Isra Mi'raj dibantu sarana, fasilitas oleh Allah, burak. Kalau enggak kan lama perjalanan. Makanya ada riwayat, ada mufassir yang mengatakan burak yang digunakan oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu burak kendaraan yang digunakan oleh Nabiullah Ibrahim ketika dia bolak-balik dari Palestina ke Makkah. Ada riwayat seperti itu menjelaskan. Jadi begitulah Bapak Ibu para pendengar sekalian, keutamaan, kelebihan yang Allah buat, sehingga Baitullah hari ini tak pernah sunyi. Hanya kita lihat di TV kemarin menjelang akan berangkat jamaah haji ya, sebelum tanggal 1 Mei itu sepi, ada orang, mungkin penduduk di sana, pegawai ya, sepi, mudah saja di Hijrul Isma, di mencium ya batu itu Hajarul Aswad, mudah saja, nggak ada orang. Jadi gelombang pertama sudah berangkat tanggal 1 Mei kemarin, langsung ke Jeddah. Gelombang kedua Aceh, masuk gelombang kedua, masuk asrama tanggal 17 ini depan, tanggal 18 take off ya, karena masuk gelombang kedua ke Jeddah. Begitulah ya. Mudah-mudahan ya, kita yang belum atau yang sudah bisa berangkat kembali ya. Dan karunia Allah, cuma lama, tidak langsung ada uang daftar berangkat, tidak seperti itu, harus menunggu berapa, 20 sampai 25 tahun napeng, tapi hanjit langsung berangkat, harus waiting list, menunggu dan sebagainya. Begitulah Allah jadikan faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Allah menjadikan hati manusia ini rindu, condong, tahwi, rindu ke Baitullah. Yang sudah pergi balik kampung ingin lagi rindu ke sana. Umrah juga begitu, padungka kan dia umrah hanale dua belaga gitu dan sebagainya. Jadi begitulah ya. Kalau umrah kan nggak ada masalah, ada uang, daftar, jadwal, berangkat. Bisa 2 kali dalam setahun kita berangkat, bisa 3 kali ya.
Tapi kalau haji kan nggak bisa lagi, kecuali haji plus. Haji plus kan biaya mahal. Orang-orang kaya saja, pejabat-pejabat tinggi, berapa? Hampir 200 juta, ya. Malah lebih. Jadi, begitulah. Karena orang rindu ya, silakan. Maka kita jelaskan yang kemarin, 3 tempat yang disuruh oleh Rasulullah bersemangat untuk mengunjungi: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kan itu. Jadi begitu Bapak Ibu sidang jamaah sekalian. Jadi ini semuanya adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita sebagai hambanya, supaya semangat dalam beribadah. Ada waktu-waktu kita kurang semangat, tapi dengan diberi motivasi oleh Al-Quran, oleh Allah, oleh Rasulullah, kita ingin ke sana dan sebagainya. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq. Al-Hajj ayat 27. Hai Ibrahim, hei, seru panggil, hei manusia. Ya Allah, suara lo hantro jio na laut na gunung. Hei Ibrahim, yang penting panggil. Soal truk tidaknya itu urusan Allah. Maka Nabi Ibrahim ge Jabal Qubis geseru wa azin fin nasi, geseru manusia supaya berhaji, datang kemari, baik berjalan kaki rijalan, baik mengendarai unta yang kurus di padang pasir. Perujai kalau tidak pesawat. Allah hanya memberi bahasa yang lazim pada era itu, yang unta atau berjalan kaki. Itulah Allah jelaskan dalam pesawat. Pada abad-abad pertama hijrah itu belum ada pesawat, tapi yang ada unta. Itulah kendaraan transportasi, ya. Min kulli fajin amik, datang dari pelosok-pelosok yang jauh, dari mana-mana datang. Terbukti kan? Terbukti hari ini dari berbagai negara, ya, nggak ada yang tidak pergi haji, ya. Tidak ada orang Muslim yang tidak pergi haji hari ini. Itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Baitullah itu tingginya hanya 13,10 meter tinggi, ya, tinggi. Sisi 11,3 kali 12,62 meter. Samping kiri, samping kanan. Tiada hijir, ada hijir Ismail. Hijir itu kan pangkuan. Karena sinan ke istirahatnya Siti Hajar dulu ditempatkan di hijir Ismail itu, rumah Siti Hajar sederhana di gurun pasir. Makanya hijir Ismail itu ketika selesai tawaf biasanya jamaah masuk dalam hijir, berarti sudah masuk di dalam Ka'bah. Ketika sedang tawaf hanjir tambang dalam hijir, urung tawaf tambang dalam Ka'bah, batal tawafnya. Tapi selesai tawaf baru nanti salat sunat di makam Ibrahim, kemudian masuk dalam hijir Ismail, salat sunat 2 rakaat, baru bisa masuk dalam hijir seperti sudah masuk di dalam Baitullah. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sesuatu yang fana, ada yang mengartikan bahwa Bakkah itu sesuatu yang fana, sengsara, untuk makna duniawi. Minyak dunia kan fana. Dunia itu dekat, danaah. Dunia itu dekat. Yang kita tempati sekarang ini tempat yang dekat. Kenapa dekat? Karena dia suatu saat akan dihancurkan, akan kiamat. Tidak abadi dia. Tidak abadi dunia ini.
kita sendiri suatu saat akan kembali ke alam barzah, ke alam kubur. Maka doa dunia ini singkat. Nanti di alam barzah lebih lama hidup kita. Di dunia, di alam kubur, alam barzah itu lebih lama kehidupan kita. Makanya dunia ini kesengsaraan, kebinasaan, sandiwara, laibun walahun, sebuah permainan dan sunda gurau. Hana yang abadi, hana yang kekal. Oh, kekayaan, saya ada kekayaan hari ini, tapi kekayaan itu tidak kekal. Bisa saja Allah ambil kembali kalau kita tidak bersyukur. Makanya orang melakukan perintah Allah dengan disiplin salat, puasa, zakat, haji, itu bagian dari mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Itu bagian dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melalui para malaikatnya membangun rumah untuk menetralisir atau memberi hiburan, pelipur lara kepada manusia dunia yang sengsara dan gelisah ini. Bangun rumah Allah kepada manusia ini. Rumah itu disebutkan sebagai dimensi untuk meninggalkan baju keduniaan. Kita ganti dengan baju keakhiratan. Jadi orang jakwaji harapkan kan mabrur ya. Mabrur. Haji mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah. Orang yang haji mabrur pahalanya surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapubut salat juga surga, surga Firdaus. Tapubut puasa, kerja puasa juga gebi surga oleh Allah. Orang muttaqin. Tajak wajib juga gebi surga oleh Allah. Bonus-bonus pemberian penghargaan Allah kepada hambanya yang betul-betul ikhlas dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baju dunia ini dia tinggalkan. Kita pakai baju menuju baju ketuhanan. Bagaimana baju ketuhanan? Baju yang bersih. Semua kita tidak bernoda, sudah bersih. Karena tawaf, orang yang tawaf, at-tawaf as-salah. Orang tawaf itu seperti salat, sama dengan salat. Makanya orang tawaf itu harus suci, harus nawudu, harus bersih. Hanjit orang hana wudu, tawaf tidak diterima karena dia seperti salat sebagainya. Beda dengan sa'i. Sa'i boleh tidak ada wudu, taharah, tapi tawaf harus berwudu terlebih dahulu. Maka tengah tawaf itu bid angin ya, dari arah belakang kita harus keluar, ambil wudhu kembali karena dia salah harus bersih. Makanya kan para mazhab, imam mazhab juga membahas ini. Gimana tengah ramai-ramai tertubit sulit ya, masyaqqah dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i hana alasan asal itu bi angin batal wudhu, ambil wudhu kembali. Tersentuh lain jenis, syahwat tidak syahwat, sengaja tidak sengaja, batal wudhu. Tapi Imam Abu Hanifah berbeda, sentuh-sentuhan apa. Tapi yang batal wudhu ketika kita tawaf jima, bersetubuh. Beda pendapat. Lebih longgar Imam Hanafi, lebih ketat Imam Syafi'i di dalam menjaga kesucian, kebersihan kita. Ya begitulah, saya kira dua-dua punya sumber, punya alasan. Tidak bisa kita bantah begitu saja. Pak Ibu hadirin, para pendengar sekalian, jadi Ka'bah sejatinya merupakan dimensi batiniah. Mulai bismillah, Allahu Akbar, dari garis Hajarul Aswad, kita jalan ya,
sampai lagi nanti ke Hajarul Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Itu gerakan batiniah. Lagi ada salat. Salat memang Baitullah, tapi itu adalah sebenarnya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi salat, kita salat melihat ke tempat sujud. Di depan kita ada yang hebat. Siapa yang hebat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis ihsan. Apabila kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak mampu melihat Allah, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Begitulah ihsan di dalam salat. Dalam tawaf juga seperti itu. Maka hanjit orang yang sedang tawaf, selfie, putar-putar foto, itu enggak boleh. Karena itu ibadah. Apalagi yang sedang ihram pakai pakaian ihram. Ada foto-foto, selfie dan sebagainya. Itu enggak dilarang. Kalau di polisi itu ditegur, hanjit, itu ibadah tawaf. Baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah, sebagainya. Pak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merujuk kepada batin rumah Allah itu, ya, makanya kita seolah-olah berjabat tangan dengan Hajarul Aswad, ya. Hajarul Aswad warnanya hitam awalnya, sekarang hitam awalnya putih dalam riwayat. Karena Hajarul Aswad itu dari surga, ya. Hajarul Aswad itu awalnya putih, diturunkan dari surga dengan warna yang jauh lebih putih dari susu. Putih dia awalnya dari surga, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jadi hitam. Kenapa jadi hitam? Ada riwayat hadis Tirmizi, karena melengket dosa-dosa dari anak cucu Adam, taman, magnet, ditarik dosa sebagainya. Maka sekarang jadi hitam Hajarul Aswad. Maka hajar batu hitam, aswad kan hitam, bukan lagi abyad, bukan batu putih, sudah hitam dia. Karena dosa-dosa manusia sejak dulu, ya, sampai hari ini sebagainya. Kalaupun kita sedang tawaf tidak bisa dekat dengan Hajarul Aswad, tapi kan cukup mengangkat kucuk tangan, mengangkat Bismillah Allahu Akbar, sudah memadai. Kecuali senggang, ada ruangan, ya, itu mudah bagi kita. Hajarul Aswad memiliki keistimewaan dibandingkan batu-batu lain. Walaupun dia batu, tapi dalam surga Allah turunkan. Ada beberapa hal disebut ini sebagai tangan kanannya Allah, ya, yang menyalami para hambanya. Kita kalau pegang Hajarul Aswad tangan kanan, tak boleh tangan kiri. Tangan kanan kita usap, kita cium kalau dekat, ya. Nanti hadis dari Abdullah ibnu Amir ibnu As, beliau menjelaskan nanti di yaumil kiamah, pada hari kiamat, Hajarul Aswad ini akan datang lebih besar dari gunung Abu Qubais. Jadi sekarang kan kecil dia, ya. Seyu bisa masuk kepala, ya. Mereka pada mengulet lihat dalam Hajarul Aswad. Begitu besar Hajarul Aswad. Dulu ketika sudah diperbaiki masa mudanya pemuda Rasulullah, itu kan dakwah suku, ya. Suku, antara suku ini berdakwah, kami yang berhak mengangkat ke tempat aslinya. Yang suku itu kamu yang lebih berhak bertengkar. Tapi akhirnya bagaimana? Nanti kita lihat saja siapa yang duluan masuk masjid, kepada dia kita minta bantuan. Rupanya Rasulullah awal tamang masjid. Rasulullah, kalau menjadi Rasulullah Al-Amin, ya, Muhammad Al-Amin masih muda, beliaulah disuruh angkat, pegang 4 suku 4 kain, didamaikan, dimediasi, sehingga diletakkan kembali Hajarul Aswad itu pada tempat yang
semestinya seperti yang sekarang ini. Jadi nanti di hari kiamat, kata hadis ini, datang dia lebih besar dari gunung Abu Qubais. Ia memiliki lisan, ada lisan, dan dua bibir yang akan berbicara tentang orang-orang yang pernah mengusapnya dengan niat yang ikhlas ketika melakukan tawaf. Ia adalah tangan kanannya Allah yang menyalami makhluknya nanti di yaumil qiyamah. Karena memang ini urusan Allah subhanallah, ada kelebihan, ada rahasia tersendiri yang tidak semua kita ketahui. Apa rahasia asrarul hikmah dari Allah yang berikan kepada kita sekalian. Pak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makanya tidak boleh sembarangan di tanah haram. Tak pegah yang galak nyanjit. Makan kan gepegah. Be rafas, be fusuk, be jidal. Hanjut dalam apalagi sedang ihram. Pakai pakaian ihram. Walaupun kita pergi kemana-mana, lagi puasa, gitu puasa, tapi dah kerja roro dan sebagainya. Silakan. Tapi kita ingat mulut, ingat mata, ingat telinga, ingat tangan. Jangan sampai membatalkan ibadah puasa. Begitu juga dengan haji. Ketika seseorang ihram, itu ibadah. Ada pantangan. Hanjit, wangi-wangian, hanjit kouke, hanjit kou, dan seterusnya lah. Hanjit menikah, hanjit berburu. Ada pantangan ketika sedang kita ihram di tanah haram. Kita langgar, ada sanksi. Bisa kameng, seekor kambing, menurut larangan yang kita langgar ya, menurut ketentuan yang kita langgar. Makanya rafas, apa itu rafas? Berkata keji, kotor. Berkata yang keji ya fahisyah. Ya, kotor, mencaci, memfitnah, ya, gosip dan sebagainya, ya. Itu semua rafas. Apalagi sampai jima, ya. Itu rafas, semuanya rafas. Harus ditinggalkan. Kalau kita ingin proses haji kita menjadi mabrur. Yang kedua, nanti ada fusuk. Apa itu fasik? Fasik meremehkan salat perintah, mengundur-undurkan waktu salat, itu fusuk, fasik. Maka orji menurut Imam Syafi'i, orang fasik, orang fusuk hanjit ke wali nikah walaupun ayah sendiri ya. Maka dituntun dulu oleh Pak Imam di masjid ya, supaya salat pernah Fatihah salat, supaya jid doa salat. Bet fasik nya orang fasik itu hanjit ke wali nikah. Itu Imam Syafi'i ketat juga, karena memberikan hukum nikah kepada seorang anak kan mengesahkan, menghalalkan yang haram. Si orang fasik sembahyang anak wali yang sembahyang hanjit sembahyang ini dan sebagainya. Begitu di dalam aturan syariat. Jadi hanjit fasik meremeh-remehkan, mengundurkan waktu salat, atau memang salat, itu termasuk orang-orang yang fusuk. Kemudian jidal itu mendawa, berdebat yang hana, kata akhir ya, menurut pendapat dulu. Maka tejak waji hanggi bile mendawa tu kedih mendawa ino ya. Jadi karena memang banyak ya penan tawaf ngan sa'i 7 putaran, sinan ulang bak sempurna, wukuf di Arafah tema aulianyan lengkap rukun bak sempurna. Jadi umrah beda dengan haji. Haji ada wukuf di Arafah, umrah gitu ana wukuf di Arafah, ana lempar jamarah dan sebagainya. Hanya beda wukuf saja, rukun umrah dan rukun haji. Pak Ibu sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bila dah sabar dalam ibadat kurang baca sapat be nekira.
Karena tempat memang berbeda, panas, makanan dan sebagainya, hotel, kadang jauh baju tinggal, ya, pep, anjir dan sebagainya. Kita harus sabar. Sabar itu kekasih, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu harus dilatih oleh calon jamaah haji sebelum berangkat. Sudah dibiasakan sabar. Menyainona sabar 50%. Watai kata berangkat segurung persen benar sabar. Baik bengeh, ya, bersabar dan sebagainya. Kalau kita ingin supaya haji itu menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menang. Jadi mandum ada aturan. Wahai ayah ka dengan ummi nejak waji bersempurna. Haji mabrur benakeh geberi tempat jannati. Nabi bersabda, al hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur itu hana bahasa-bahasan kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah akbar. Jadi benar saling membantu sesama kawan rombongan. Tuhan beri kemudahan ibadah hamba. Urang Tuhan nesisihkan permenhairakan letan pahala. Ada yang sudah lansia, yang 80, ya, harus pakai kursi, kadang barang aja gangkat li, kadang sesat, ya, jauh masjid kana wali. Kita bantu. Itu pahala di tanah suci, di tanah haram akan lebih mudah ibadah yang sedang kita lakukan. Begitulah kelebihan-kelebihan yang hanya tak fikir, ya, karunia Allah. Kadang bajak berangkat sehat, tapi terus kena sakit. Kadang sino sakit, kurang sehat, tapi terus kena sehat goyan ngurung sehat lain. Begitulah karunia Allah. Ikhlas semua ini di sini. Maka setiap calon jamaah haji berangkat selalu berdoa agar Allah mempermudah di dalam menjalankan ibadah, baik rukun bersempurna, ya, ihram, tawaf, sa'i, tahallul sampai wukuf, menteri bersempurna semuanya. Tambah lagi asal lupa Allah, baik mu dan sebagainya, baik macam-macam dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW ketika haji wada, beliau mencium Hajarul Aswad dan menyentuh rukun Yamani. Dari rukun Yamani, Tetur rukun Yamani kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lanjut. Wallah, penuh Rasulullah, beliau bersabda, wallah, demi Allah, nanti pada hari kiamat Allah akan membangkitkan Hajarul Aswad ini dalam keadaan mempunyai mata. Kalau tadi ada lisan, ada dua bibir. Ini Rasulullah dalam hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Nanti menyampaikan mata, ya, dalam keadaan mempunyai mata yang bisa melihat. Karena Allah bisa saja, ya. Dan lisan, ada lidah lisan. Tadi juga ada lisan yang bisa berbicara. Ketika itu ia bersaksi dengan sebenarnya terhadap orang yang pernah menyentuhnya ketika melakukan tawaf, baik dalam melakukan ibadah haji maupun ketika melakukan umrah. Jadi ada saksi, rupanya ada catatan semua ini. Siapa yang pernah menyentuh, mencium dan sebagainya Hajarul Aswad itu akan ada bukti nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini biasa saja hari ini tidak bisa berbicara, tapi nanti di akhirat bisa berbicara. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti Allah tutup itu apa? Mulut kita ini. Sekarang bicara, tapi nanti Allah kunci. Tapi yang berbicara siapa? Tangan.
kaki jadi saksi pegali Allah dalam surat Yasin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira demikian sebagai kajian kita pada malam ini untuk mengingatkan diri dan Bapak Ibu sekalian dan para pendengar, lebih-lebih yang akan berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallah waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا